Silakan, 11.6 ya? Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya. Oke, sudah tahu ya kelompoknya masing-masing ya? Oke, baik. Jangan lupa setiap masuk lab, jas labnya dikancingkan dulu dengan rapi. Untuk perempuan, rambutnya diikat ya, yang rambutnya panjang diikat. Kalau sangat panjang, rambutnya dimasukkan ke dalam jas lab. Yang pakai hijab, hijabnya juga dimasukkan ke dalam jas lab ya. Silakan dirapikan dulu. Saya tutup pintu sebentar ya. Sudah hadir semua ini? Sudah? Baik. Dikancing dulu. Oke, sudah siap untuk belajar kimia hari ini? Coba kurang semangat. Siap belajar kimia hari ini? Oke, sip, hebat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu dipimpin oleh KM ya, Nabil. Silakan pimpin doa dulu. Selamat pagi. Berikutnya, seperti biasa juga kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Oke, saya absen dulu ya. Sepertinya sih lengkap ya, tapi saya absen aja. Akmal ada? Aryo? Oke. Ashira? Ataya? Aisyah? Dava Gibran? Delvina? Faliza? Gaitsa? Helena? Jasmine? Oke, Kansa? Muhammad Rafi? Nabil? Najwa? Naomi? Naila? Puan? Tabina? Raditya? Oke, Rafif? Rasendria? Reza? Riotaro? Oke, berarti hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah pada sehat ya. Baik, hari ini kita mau melanjutkan pelajaran minggu kemarin ya. Waktu di kelas kemarin kan kita sudah belajar apa coba? Belajar tentang apa minggu kemarin? Kesetimbangan, betul ya. Kita belajar tentang kesetimbangan.
Nah, kita review sedikit ya. Reaksi kimia berdasarkan arah reaksinya itu dibagi menjadi 2 ya. Coba, boleh Jasmine, ada reaksi apa aja? Reversibel dan irreversibel, betul sekali ya. Reaksi irreversibel itu reaksi yang tidak dapat balik ya. Kalau reaksi reversibel dapat balik gitu ya. Nah, kalau reaksi irreversibel kita bisa tahu reaksi itu selesai kalau apa ya? Boleh Najwa? Kalau salah satu reaksinya habis, setuju nggak? Setuju ya? Misalnya kita bakar kertas nih, kita bakar kertas. Kertasnya habis udah jadi arang semua ya, udah selesai gitu ya. Terus kertasnya nggak bisa, si arang itu nggak bisa balik lagi jadi kertas. Tapi kalau reaksi yang reversibel, reaksinya bolak-balik, kebayang reaksinya ke kanan gitu ya, ke arah produk. Balik lagi ke arah reaktan, balik lagi ke arah produk. Nah, apakah ada kata selesai untuk reaksi yang reversibel? Tidak ya, adanya apa dong? Keadaan yang keras keadaan setimbang. Nah, coba ada yang tahu keadaan setimbang itu keadaan ketika, angkat tangan Radit boleh? Ya. Nah, betul sekali ya, ketika laju reaksi ke arah kanan sama dengan laju reaksi ke arah kiri. Jadi seolah-olah kalau kita lihat nih, reaksinya tuh seperti sudah berhenti, tidak terjadi lagi perubahan ya. Kalau misalnya warnanya sudah jadi merah ya udah gitu, tidak terjadi lagi perubahan. Padahal untuk reaksi reversibel ini di dalamnya secara mikroskopis dia tuh tetap berlangsung ke dua arah tapi dengan laju yang sama, seolah-olah berhenti seperti itu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Oke. Reaksi kesetimbangan ini banyak digunakan di industri ya. Nah, siapa tahu nanti salah satu dari kalian atau semuanya juga boleh ya. Misalnya mau jadi manajer produksi di suatu perusahaan misalnya ya, di industri pupuk bisa, industri asam sulfat bisa gitu ya. Asam sulfat tuh penggunaannya banyak. Bisa untuk air aki gitu ya, banyak kegunaannya. Nah, dengan mempelajari pergeseran kesetimbangan nih, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia, kita tuh bisa tahu ya, reaksi yang berjalan bolak-balik dua arah itu bisa dibuat optimal bergeser ke arah kanan kalau apa saja yang bisa kita lakukan terhadap si kesetimbangan tersebut gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian termotivasi nih, oh nanti kalau saya jadi manajer di pabrik urea misalnya gitu ya, saya tahu nih harus apa saja yang dilakukan supaya pupuk urea yang terbentuknya nanti banyak. Ya, oke, bisa dipahami dulu? Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, jadi harus semangat ya, belajar ya, supaya banyak yang didapat nanti. Nah, untuk kompetensi dasar ini yang akan dicapai gitu ya, diharapkan kalian itu nanti bisa menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Kemudian KD4-nya, KD4 itu berarti keterampilannya ya. Kalian nanti bisa merancang, terus melakukan, menyimpulkan dan menyajikan dari hasil percobaan ya. Jadi kita nanti akan melakukan dua hal ya, percobaan, diskusi dan kalian cari literasi digital dan literasi dari buku paket juga ya. Nah, tujuan yang mau dicapai pertama, peserta didik dapat menganalisis arah pergeseran kesetimbangan dengan faktor-faktornya ada konsentrasi, ada tekanan volume, ada suhu, ya. Kemudian peserta didik dapat melakukan, menyimpulkan dan menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, ini sistem penilaiannya ya. Jadi ada 3 penilaian yang akan kalian dapatkan. Pertama, KI1. KI1 2 itu sikap ya. Nah, sikap tadi kalau kalian nanti selama melakukan praktikum, selama diskusi, saya akan menilai sikap kalian, kerjasamanya gitu ya, kekompakannya. Kemudian kritis, kayak tadi saya bertanya, ada yang menjawab. Insya Allah nanti saya tuliskan tadi ada Najwa, ada Radit, ada Jasmine ya. Nanti saya tuliskan juga. Kemudian percaya diri juga sama ya, percaya diri nanti tampil ke depan, presentasi, memberikan pertanyaan, menyanggah gitu ya, itu juga nanti akan diberikan penilaian masuknya ke KI1. Lalu penilaian yang berikutnya, penilaian pengetahuan ya. Nanti di akhir ada post-test ya. Oke ya, siap ya. Nanti ada post-test, itu masuknya ke KI3.
Kemudian penilaian keterampilan selama praktikum, nanti kalian juga dilihat benar nggak ngambil 20 milinya, benar nggak menuangkan ke dalam tabung reaksi pipetnya gitu ya, itu juga ada penilaian tersendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak, oke. Nah, ini mekanisme belajar sekarang, kalian berkelompok, karena ini sudah dibentuk ya kelompoknya, seperti biasa kalau kita di lab, kalian sudah ada kelompoknya. Saya akan bagikan dulu lembar kerjanya, LKPD. Nabil boleh minta bantuan, Nabil silakan dibagikan ke kelompok sebelah sini, saya di sini. Atau yang ini boleh sama Helena. Silakan dibagikan dulu. Satu orang satu ya. Satu orang satu. Oke, silakan yang sudah dapat dituliskan kelas, kelompoknya, ini kelompok sesuai mejanya. Terus nama di situ ada 5 orang ya. Nama nomor 1 itu nama kamu ya. Nanti yang bawahnya nama teman-temannya ya. Boleh silakan dikasih nama dulu. Buku pulpen 2 enggak? Boleh pinjem. Oh ini punya kamu, ini punya kamu. Ada lagi yang bawa pulpen? Sudah diberi nama? Sudah? Sudah semua? LKPD-nya sudah pegang semua, sudah diberi nama. Kasih tanggal juga ya di bagian atasnya ya, supaya tahu itu LKPD di tanggal berapa. Oke, semuanya boleh menyimak ke depan. Kalau sudah, oh masih ada yang nulis, silakan diselesaikan dulu. Ya, sekarang kita akan orientasi masalah ya. Kalian akan mencari masalah ya dari video sama nanti ada percakapan yang akan saya tampilkan ya. Sudah siap semua boleh? Oke. Oke, saya mau soroti sedikit yang ini ya. Nah, boleh ya kalian sambil diamati juga ya. Ini kira-kira apa nih dalamnya gitu ya. Oke. Ada yang tahu nggak kira-kira di dalam
tempat yang ditutup itu apa ya? Kan kalau kayak tadi misalnya serbuk, dia disimpannya di luar aja gitu ya, nggak usah ditutup-tutup dalam tempat kayak gini gitu ya. Kalau kira-kira ini apa nih? Di dalamnya berarti wujudnya apa? Bisa cair, bisa gas gitu ya. Nah, ini gas yang di dalamnya ini ya. Nah, ini adalah inti dari pembuatan urea tadi. Gas nitrogen, gas hidrogen menjadi amoniaknya tuh di dalam sini ya. Jadi dia ada di dalam suatu tangki yang tertutup dengan tekanan nih, coba ya ini 8004 FA nih ya. Berarti apa tuh tekanannya? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, boleh. Silakan kalau di sini tidak terbaca kecil misalnya kalian bisa lihat di LKPD-nya juga ada. Boleh silakan dibaca dulu. Itu tadinya mau Nabil ya. Jelas kelihatan kalau di LKPD. Oke, baik. Sudah nonton tadi ya videonya ya? Itu video tentang apa? Pembuatan apa? Pupuk ya, pupuk urea. Terus tadi juga ada percakapan ya, Nabil sama CM ya itu. Waktu masih kecil namanya Ali sama Dinda. Oh iya bener. Beneran dipanggilnya Dinda. Oh iya tuh, kebetulan. Ya, dari dua video sama percakapan tadi ya, kalian akan diminta menuliskan masalah apa yang terjadi dari yang kalian simak tadi. Ya, mungkin ada yang bisa mencontohkan yang sudah terpikir di benak kalian nih, saya punya masalah. Oh, Akmal punya masalah? Oke, masalahnya apa? Gimana supaya pupuk urea yang dihasilkan bisa banyak. Nah, itu betul ya, itu salah satu contoh masalahnya. Kalian boleh tuliskan, nanti kalian bisa cari juga masalah yang lain. Ada lagi yang punya masalah? Oh, Helena juga bermasalah. Gimana? Mengapa? Coba agak lebih keras. Oke, tadi di video ada ya tekanannya tinggi ya, si gas itu tuh harus pakai tekanan tinggi. Nah, kenapa harus pakai tekanan tinggi? Berarti Helena tadi menyimak ya, di video ada tekanannya tinggi. Kenapa harus pada tekanan tinggi gitu ya? Nah, itu juga boleh kalian tuliskan sebagai masalah. Silakan kalian eksplor lagi, cari lagi kira-kira masalahnya apa lagi gitu yang bisa dituliskan ya. Silakan saya kasih waktu uh, 2 detik, 2 menit untuk tuliskan masalah-masalah apa saja yang bisa kalian explore dari video tadi. Silakan. Kenapa? Hah? Boleh, boleh silakan. Kalian boleh searching dari HP boleh. Tapi ini ya, ini literasi digital. Kalian harus bijaksana menggunakan handphone ya. Yang boleh kalian lakukan di handphone adalah mencari informasi gitu ya. Terus nanti untuk kuisis, untuk tes boleh pakai handphone. Silakan sekarang boleh dipakai. Tapi nanti kalau lagi praktikum nggak boleh ya. Ya, pensil nggak apa-apa, boleh. Asal jangan pulpen merah ya, takut saya. Tapi belum dapat masalah? Masalahnya pulpen. Ada pulpen lagi nggak? Ada pulpen.
Ini ada. Dari apa Nabil? Pupuk urea. Sudah selesai? Sudah? Semua sudah? Oke, baik. Sekarang kita akan memulai diskusi dan mencari solusi dari masalah-masalah yang sudah kalian dapat ya. Nah, mencari solusinya ini kita ada 2 kegiatan. Yang pertama kegiatannya adalah percobaan ya, praktikum. Yang kedua kegiatannya nanti kalian literasi ya, literasi mencari untuk faktor-faktor lain. Untuk yang praktikum dulu ya, kita akan masuk ke kegiatan 1. Untuk praktikum, silakan HP-nya dimasukkan dulu ke dalam kantong. Jadi tidak ada HP di atas meja praktikum ya, karena kita akan menggunakan zat kimia ya. Disimpan dulu, oke sudah. Oke. Kertasnya juga bisa agak disingkirkan dulu ya, disimpan di sebelah di atas meja boleh. Jadi nanti kalau ada yang perlu ditulis datanya nanti ya setelah kita praktikum. Baik. Sudah siap ya? Kita akan memulai. Praktikum ini boleh dibacakan judul praktikumnya, silakan. Ada yang bisa bacakan judul praktikumnya? Ya, pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Jadi yang akan kita coba sekarang adalah pengaruh yang pertama konsentrasi dulu ya. Jadi yang akan kita coba di praktikum pengaruh konsentrasinya. Nah, ada cara kerjanya di situ, langkah kerjanya? Oke, ya saya tuntun ya, karena praktikum ini kalau kalian eksplor sendiri takutnya ada masalah ya. Jadi saya akan tuntun praktikumnya. Coba perhatikan di meja masing-masing ada 2 gelas ya, 2 gelas berisi zat. Yang pertama ini ada larutan FeCl3. Boleh sebutkan warnanya apa? Warnanya orange ya. Kemudian di sini ada
larutan KSCN 1M, ya, 1 molar. Warnanya apa? Bening, gitu ya. Nah, cara kerjanya kalian siapkan 20 mili ya, air Aquades. Ini Aquades ya, siapkan 20 mili Aquades. Kalau mau ngambil Aquades pakai apa? 20 mili berarti kita ngambilnya pakai apa coba? Pakai gelas ukur. Ada berapa gelas ukur di mejanya? 2. Pakai yang mana? Pakai yang 25. Kalau pakai yang 10 nggak cukup ya. Jadi siapkan nanti 20 mili. Meniskusnya apa? Meniskusnya cekung. Jadi nanti kalian lihat bagian yang cekungan terbawahnya ada di garis ya. Nah, itu siapkan 20 mili, masukkan Aquadesnya ke dalam gelas kimia kosong. 20 mili, masukkan ke sini. Oke? Nah, berikutnya, tambahkan apa? Coba baca. Teteskan apa? Teteskan 1 tetes KSCN. Tadi yang warna apa KSCN? Bening ya. Ini 1 tetes boleh, 2 tetes juga boleh ya. 1 sampai 2, jangan lebih ya. 1 sampai 2 boleh. Kalian teteskan ke dalam apa ya? Ke dalam tadi gelas kimia yang berisi air 20 mili. Kemudian teteskan FeCl3 berapa tetes? Masa? Coba dibaca lagi. Ya, 2 atau 3 tetes ya. Nah, kalian amati nanti perubahan warnanya. Jadi di sini ada 20 mili air ya. Terus boleh dilihat di LKPD-nya ya. Dilihat di LKPD-nya 20 mili air ya, tambahkan tetesan KSCN, tambahkan juga tetesan FeCl3. Nanti amati perubahan warnanya. Ini kira-kira berapa mili di dalam sini? 20 ya, tambahan tetesan-tetesan tadi mah rasanya tidak akan berpengaruh terlalu banyak. Nah, lalu kita akan bagi 20 mili ini ke dalam 4 tabung reaksi. Ada tabung reaksinya? Sudah ada labelnya 1, 2, 3, 4? Ada ya? Nah, nanti tabung ini ada 4 tabung. Berarti masing-masing berapa mili ya? 5 ya, 5 mili. Pakai apa ngambil 5 milinya? Pakai pipet betul. Pakai gelas ukur ya. Ambil betul pakai pipet betul ya. Nanti ditempatkan pakai pipet 5 mili ya. Setiap tabung reaksi diisi dengan 5 mili larutan yang tadi sudah kalian buat. Jadi pas ya akan ada 5 mili. Kalau misalnya Bu kenapa ya yang terakhir misalnya kurang nggak apa-apa karena biasanya gitu ya. Suka misalnya ada yang masih tersisa di situ nggak apa-apa. Pokoknya kalian bagi menjadi 4 ya. Kemudian tabung 1 untuk apa? Coba dibaca. Tabung 1 pembanding. Jadi yang tabung 1 nggak usah kalian tambahkan apa-apa. Ya, tabung 2 ditambah apa? Ditambah 1 tetes KSCN. Nanti kalian lihat, tabung 2 ketika ditambahkan KSCN, kalian bandingkan dengan tabung 1. Ya, jadi lebih apa warnanya? Ya, tabung 3 ditambah apa? FeCl3. Ya, nanti kalian bandingkan dengan tabung 1. Yang terakhir, tabung 4 ditambah apa? Kristal NaOH. Nah, untuk kristal NaOH-nya itu nggak ada di meja kalian ya. Kristal NaOH-nya nanti disiapkan di depan aja. Jadi di sini nanti. Kalian boleh ambil ke depan ya kristal NaOH-nya. Ambil nanti pakai spatula. Ambilnya setengah spatula saja masukkan ke tabung 4 ya. Nanti kalian amati dengan tabung 1. Oke? Nah, kalau sudah kalian nanti boleh buat di data pengamatannya. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu untuk percobaannya? Bisa? Bisa. Oke, silakan mulai dikerjakan. Ada spatula nggak? Spatulanya ada nggak? Ada. Mana? Oh iya. Ini ya, kalau sudah ngambil NaOH nanti ditutup lagi ya. Ya. 3 tetes. Yang 1 tetes nanti ini pasti tambahin. Kalau sekarang ikutin LKPD-nya ya, tetesannya ya. Atau boleh nambah, kalau ngurang jangan. Kalau nambah nggak apa-apa.
Ada pengaduk nggak? Ada pengaduk nggak? Coba diaduk, coba diaduk. Boleh. Kalau kurang merah, coba tambahin lagi. Tambah lagi, 1 tetes aja, 1 tetes. Lagi coba, sekali lagi. Nah, coba yang FE-nya, yang KSCN-nya 1 tetes lagi. Boleh ditambah setetes lagi, coba biar merahnya lebih bagus. Tambahin setetes lagi. Lagi, sekali lagi. Oke, tambah ininya setetes lagi. Boleh ditambah masing-masing setetes ya, biar lebih merah ya. Ya, masing-masing reaksinya boleh ditambahkan setetes. Setetes lagi ya. Tambah lagi setetes. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, kalau sudah boleh diaduk. Boleh ditambah sedikit, tambah sedikit. Masing-masing tambah. Kalau mau tambah 2 tetes juga gitu. Soalnya kurang merah. Oke, coba satu lagi. Oh, udah cukup, cukup. Oke, boleh diaduk. Tapi warnanya udah beda ya sama yang FPC L3 ya. Sambil kalian praktikum, saya sambil nilai ya. Ini 5 mili. Coba kalau dilihat 5 milinya gimana? Nabil kalau mau lihat 5 mili dari mana ngelihatnya? Kalau lihat 5 mili dari mana ngelihatnya? Dari harus sejajar ya matanya ya. Coba Nabil. Coba. Udah 5 belum? Nabil turun, coba turun. Dilihat. Nah, tuh boleh diangkat. Di sini aja, di sini biar rata. Di sini biar rata. Nah, di situ Nabilnya coba lihat. Udah betul? Udah. Oke. Kok masih ragu? Oh, itu jatuh ini jatuh. Ngambil 5 mili. Kalau mau ambil 5 mili, Kansa harus lihat dari mana? Harus turun ya? Harus sejajar ya? Oke, nanti dicoba dilihat ya. Sejajar 5 mili. Ya, kenapa? Dari atas ya. Tapi boleh kamu ambil juga, boleh ambil dulu, boleh dilihat kalau misalnya udah terlihat jelas dari samping boleh, kalau tidak terlihat dari atas. Coba dulu. Udah mulai dimasukin yang tambahan ECN-nya? Udah? Nempel di atas ya, nggak apa-apa, tapi itu udah ada yang masuk kan? Nggak, jangan takutnya nanti kena tangan, biarin aja, itu aja yang diaduk. Oke. Sudah mulai dibagi. Wow. Nggak usah, biarin kelihatan. Ya, setengah sedikit aja.
Cukup, cukup segitu cukup. Kalau kena tangan langsung cuci tangan ya, gatal. Jangan pakai tangan, pakai tisu, pakai tisu. Pakai tisu aja biar dibuang. Pakai tisu, terus langsung buangnya tisunya ya. Yang NaOH udah? Kenapa? Sekarang, oh ya, habis percobaan boleh sambil sekarang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi ada yang udah masuk kan? Ada tuh, ada di dalam yang udah masuk. Diaduk aja, aduk gitu aja. Aduk gitu aja. Nah, jangan kena tangan ya, nggak usah ditutup. Gitu aja sedikit. Nah, udah cukup lah, cukup. Nggak usah terlalu ini. Boleh sambil diisi LKPD-nya kalau sudah ya. Kenapa pulpen? Penghapus? Nggak ada. Dicoret aja, dicoret aja. Oke, sudah? Ini NaOH sudah semua? Sudah? Saya tutup lagi ya. NaOH itu higroskopis, mudah menyerap air. Panas? Kebanyakan kalian main NaOH-nya. Tapi nggak apa-apa sih. Udah aja kan udah kelihatan, kalau udah kelihatan perbedaan warnanya udah cukup. Hati-hati jangan kena tangan. Hah? Memang kan reaksinya eksoterm ya. Panas banget, banyak banget berarti. Nanti nyucinya harus bersih ya. Jangan dipegang nak, nggak tahu nanti. Kamu cuci tangan, cuci tangan. Cuci tangan dulu. Ya, udah selesai semua? Boleh dicuci kalau udah selesai, atau mau mengerjakan dulu LKPD-nya boleh. Nanti setelah selesai baru dicuci ya. Nggak ada masalah? Aman ya, bisa ya praktikumnya ya? Boleh silakan. Kalau praktikumnya sudah selesai, kalian mau cari informasi dari handphone gitu ya, boleh ya, silakan.
Gimana gimana tadi? Gimana ulangi? Heeh. Makin apa? Makin tua warnanya. Memudar. Coba itu aduk, aduk dikit. Digitu aja nggak apa-apa, aduk. Jangan ditutup. Nah, gitu aja. Bisa nggak? Enggak ya, enggak itu ya. Coba. Oh iya, malah jadi endapan ya. Ya, terserah. Boleh pakai tabel, boleh wacana. Nggak apa-apa. Nggak pakai itu ya, nggak ada penggaris ya. Ini yang pembanding mana? Yang satu ya? Oh, copot. Yang satu. Gimana yang kedua lebih apa? Lebih pekat. Kalau yang ketiga? Lebih pekat. Kalau yang keempat? Udah. Ini yang pertamanya ya? Oh, oke. Ini malah ada itu ya, endapan-endapannya ya. Wah, ini bagus nih, kelihatan banget. Ini yang ke satu ya? Yang kedua lebih apa? Lebih pekat. Yang ketiga? Kurang pekat, tapi kalau dibandingin ini? Dibandingin yang ke satu lebih gimana? Lebih pekat tetap ya? Nah, ini? Ah, ini pudar. Kalau ada yang merasa tangannya gatal-gatal, boleh dicuci ya, NaOH. Gatal ya. Saya kayaknya kena nih. Ya, yang keras ya. Gimana, gimana? Iya, yang penting Maya dia beda dari yang FECL 3 awal. Ya, sedikit lebih pekat ya. Nah, nggak apa-apa, yang penting beda, terus nanti lihatnya bandingkannya sama yang ketika ditambahkan KSCN, si dia lebih apa daripada pembanding, ditambahin FECL 3 lebih apa, tambahin NaOH lebih apa gitu. Merah darah. Kenapa? Enggak. Untuk data pengamatan boleh tabel ya, terserah. Boleh narasi juga nggak apa-apa, asal ngerti.
Kalau yang sudah selesai percobaannya boleh dicuci ya alat-alatnya ya. Semuanya dicuci ya kecuali ini, kecuali zat yang KSCN awalnya ya itu jangan ya. Sebentar untuk membuang zatnya, sebentar ya. Ada tempat limbah ya. Jadi kalian jangan buang di wastafel. Ya, nyucinya mah di wastafel aja. Iya. Ini untuk buang zatnya. Sebentar, saya ambil dulu. Coba untuk membuang limbah, di belakang situ ada jerigen warna biru yang sudah dibuka. Betul ya warna biru ya? Sudah dibuka, nah kalian buang limbahnya ke situ ya. Jangan dibuang ke wastafel. Hati-hati. Kenapa apa yang tumpah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bukunya aja diawasin ya. Bukunya dijauhin HP. Adalah kamu kena tangan cuci. Tisunya mana? Di situ ada. Yang banyak aja biar nggak. Udah biarin dulu, biarin dulu. Syira, pakai ini sok buangnya. Kamu pakai dulu. Bisa. Kayak mau operasi. Kalau sudah dibalikan ya tabung reaksinya. Kalau sudah bersih, nyimpennya dibalikan. Sarung tangannya juga buang aja. Ini cantik satu lagi. Kenapa luka? Hah? Iya, pakai sabun. Ada itunya juga ya, ada sikatnya ya, pakai sikat juga ya. Udah bersih? Udah. Iya, iya semua dicuci kecuali yang di gelas ya. Bekas tisu semuanya dibuang ya. Lapnya jangan dibuang ya.
Masih cuci piring? Ya Allah, Nabil banyak banget sabunnya. Udah ya, ini udah rapi ya? Oke. Boleh sambil dilanjut ya. Tadi kan itu baru apa? Faktor apa tadi yang kalian coba? Konsentrasi ya, masih ada volume sama suhu ya. Volume tekanan dan suhu. Silakan kalian boleh sambil lihat dari buku paket, dari bahan ajar yang kemarin sudah kalian download ya dari MS Team ya. Boleh juga cari dari buku paket ya, silakan sambil dilengkapi LKPD-nya. Boleh buku paketnya boleh diambil, silakan. Yang lain boleh sambil nunggu cuci piringnya, kalian bisa sambil. Buku paketnya ada pada bawah itu ya, ada ya. Ya, ya Vi. Ya CM. Gimana? Yang keras aja. Yang keras. Masih? Sudah dapat? Sudah ada semua? Dapat nggak faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan selain konsentrasi ada apa lagi? Ada tekanan dan volume. Kalian dapat? Ada? Literasinya dapat? Oke. Terus yang suhu ada nggak? Ada. Berarti semuanya sudah ya? Oke, coba. Sekarang kita lihat dulu yang pertama tadi dari hasil percobaan kalian. Kalian dapatkan, pertama, kalian kan mencampurkan antara KSCN yang warnanya apa? Bening sama FeCl3 warnanya orange. Jadi apa? Jadi merah darah gitu ya. Nah terus tadi kalian bagi jadi 4, yang tabung pertama pembanding, tabung kedua ditambahkan apa tadi? KSCN. Ya KSCN itu kan berarti pereaksi dia ya. Ketika ditambahkan pereaksi ternyata warnanya bagaimana?
Jadi makin pekat. Warnanya berarti jadi seperti yang FeSCN2+ ya? Lebih merah darah ya? Berarti geser kemana? Ke kanan. Terus tadi pas ditambahkan FeCl3 gimana? Warnanya makin gimana? Makin pekat ya, berarti dia juga sama, makin pekat berarti geser ke arah produk. Kemudian tadi yang keempat ya, tabung 4 ditambahkan apa? NaOH. Jadi apa? Pudar. NaOH itu kenapa sih? NaOH itu akan ngambil Fe3+, ya. Kalau ke dalam reaksi tadi ditambahkan OH-, NaOH ada OH-nya ya. OH-nya itu akan bereaksi dengan Fe3+. Jadi si Fe-nya diambil sama OH dari NaOH. Kalau Fe-nya diambil berarti yang sebelah kiri jadi kekurangan kan? Ya. Kalau yang kiri kurang berarti gesernya kemana biar tetap setimbang? Ke kiri gitu ya. Nah, ini hasil percobaan tadi sepertinya ada masalah nggak untuk percobaannya? Ada yang hasilnya beda nggak? Misalnya pas ditambahin NaOH, hasilnya misalnya malah jadi pekat, ada nggak? Nggak ada ya, tadi saya lihat juga sama, berarti kita tidak perlu mendiskusikan hal yang berbeda, karena alhamdulillah semuanya sudah sama, ketika ditambah SCN-, ditambah Fe3+, semuanya sudah sama, ditambah OH- juga lebih pudar. Ya. Baik, kita akan lanjutkan ya dengan presentasi. Kalian sudah selesai semuanya? Sudah selesai. Baik, kita akan presentasi dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Oke, Rafif, silakan. Saya sambil kasih penilaian juga ya. Silakan Rafif, dibacakan boleh di bawah LKPD-nya boleh. Mau sudah hafal juga boleh ya, silakan. Di bawah aja, bisi lupa ya, silakan. Oh, bagus, bagus sekali. Ada yang berbeda atau yang mau ngasih tanggapan? Oh, boleh Naila, silakan. Oh, bagaimana kalau reaksinya dikurangi? Bagus nih pertanyaannya. Ada kelompok 1? Oh, boleh. Rio, silakan. Kalau dikurangi akan bergeser mendekati zat tersebut. Ya, oke, betul. Baik sekali. Oke, ada lagi untuk kelompok 1? Nggak ada, oke ya. Sudah betul ya, tadi jika konsentrasi salah satu zat ditambah, misalnya yang ditambah reaksinya, berarti akan bergeser ke arah produk. Kalau produk yang ditambah, gesernya ke arah reaksi. Tadi Naila nanya, kalau dikurangi gimana? Kalau reaksinya dikurang, berarti geser ke arah reaksinya gitu ya. Oke, lanjut kelompok 2. Siapa yang mau presentasi kelompok 2? Ataya boleh silakan. Oke, berarti pengaruh volume ya? Pengaruh volume terhadap kesetimbangan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah jelas ya? Sudah sama semua? Oke, kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Cinta Mia, silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebentar? Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak? Udah sama? Oke, sebetulnya volume sama tekanan, silakan duduk. Volume sama tekanan berbanding terbalik tadi ya. Jadi kalau tekanannya diperbesar, volume diperkecil, geser ke koefisien yang kecil atau jumlah mol yang kecil. Oke, udah sama. Kelompok yang belum tadi kelompok berapa ini? 3, 4 sekarang ya. 4 siapa? Vina, silakan Vina. Kelompok heboh. Eksoteram, iya bagus sekali. Oke, ada yang mau ditanggapi? Kelompok 4?
Cukup, sudah sama. Oke, kelompok 5, silakan. Reza, silakan ke depan. Nah, ya, jadi di sini saya dari perwakilan kelompok 5. Jadi dari hasil percobaan dan hasil diskusi dari kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa kami mendapatkan jika konsentrasi reaksi dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser mendekati nilai tersebut. Jadi bergeser ke kiri ke arah reaktan. Sedangkan jika konsentrasi produk ditambah, jika konsentrasi produk berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke arah produk. Jadi ini juga bisa menegaskan ulang pertanyaan yang tadi. Oh iya, betul, betul sekali ya. Oke, terima kasih Reza. Kelompok 6, silakan Aryo. Jadi dari hasil percobaan dan diskusi kelompok kami mendapatkan bahwa jika tekanan ditambah, maka keseimbangan akan bergeser ke jumlah mol. Tapi jika tekanan dikurangi, maka keseimbangan akan bergeser ke jumlah mol besar. Oke, betul. Sip ya, udah sama semua ya. Oke, hebat. Kalian sudah presentasikan dengan baik. Percobaannya juga tadi, alhamdulillah ya, tidak terjadi apapun ya. Oke, berikutnya kita akan simpulkan ya. Ada yang mau coba simpulkan dari hasil? Oh, Asira, silakan. Asira boleh di sini. Silakan berdiri dulu. Apa kesimpulannya, Asira? Oke. Jadi tadi keseimbangan dipengaruhi oleh apa? Konsentrasi, suhu, dan tekanan. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau konsentrasi per reaksi ditambah, maka keseimbangan akan bergeser ke produk ya Raffi, betul. Ataya juga betul. Kemudian kalau konsentrasi produk yang ditambah akan geser kemana? Dapat? Kalau konsentrasi produk yang ditambah geser ke kiri. Kalau tadi, kalau kata Dava, kalau ke mol yang terkecil itu kalau volume diperkecil. Ya, oke, betul. Berikutnya, kalau suhu ditambah geser kemana? Boleh, Faliza, ke arah endoterm. Kalau suhu dikurangi akan geser ke arah eksoterm. Kayaknya ini semua sudah paham betul ya? Sudah bisa ya? Oke, alhamdulillah. Jadi, nah, percobaan kita hari ini itu tadi untuk membuktikan gitu ya, kalau reaksi kesetimbangan itu bisa kita otak-atik ya. Gimana caranya supaya pabrik pupuknya Raffi itu, Raffi kan nanti katanya mau buka pabrik kimia ya. Gimana supaya si pabrik pupuknya itu menghasilkan produk yang lebih banyak gitu ya. Nah, coba kan masalahnya tadi itu tentang pupuk urea kita ya. Nah, ini ada prinsip Le Chatelier ya, mudah-mudahan bacanya betul ya. Bila suatu sistem dalam keseimbangan mendapatkan gangguan dari luar, maka sistem tersebut akan melakukan perubahan supaya mengatasi gangguan tersebut dan menyusun kembali kesetimbangan yang baru gitu ya. Nah, ini makanya tadi ketika ditambahkan yang kiri, kenapa dia geser ke kanan? Supaya dia tetap setimbang. Ini tadi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jika konsentrasi diperbesar, geser ke produk. Jika konsentrasi diperkecil, geser ke arah mendekati zat tersebut gitu ya. Jika suhu diperbesar, geser endoterm. Jika suhu diperkecil, geser eksoterm. Jika volume diperbesar, geser ke koefisien atau jumlah mol yang besar. Jika tekanan diperbesar, jumlah mol yang kecil. Sebaliknya. Oke? Sip. Nah, seperti tadi yang saya bilang, saya mau evaluasi ya. Evaluasinya bentuknya kuisis. Kalian boleh siapkan dulu handphonenya. Bukunya ditutup ya. Bukunya boleh ditutup dulu. LKPD-nya juga. Sudah selesai semua LKPD-nya? Deg-degan. Oke, saya share lewat grup kelas ya. Tunggu ya sebentar.
Sudah bisa? Coba dicek dulu. Sudah bisa masuk? Nanti saya mulai kalau sudah masuk semua ya. Apa? Apa? Format namanya nama aja. Nama aja. Nggak apa-apa, absen mah udah ada di saya. Belum ada yang gabung? Nama aja bisa nggak kalau nama aja? Bisa ya, nama saja, nama saja. Saya harus mulai dulu nggak sih ini? Iya? Atau harus nunggu dulu kalian masuk? Kenapa belum ada yang masuk? Oh, udah? Oh iya, sudah banyak ya. Sudah 18 orang, berarti masih ada 6 orang lagi. 19, 20, 21, 22. Siapa yang belum gabung? Oh, Rafif masih. Oke, satu lagi. Rafif, udah masuk Rafif. Siapa yang belum? Sudah ya? Masih 23? Coba saya refresh lagi. Udah 24 ya? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh sambil goyang sedikit? Ya, Najwa ke satu. Enggak juga ya, belum ya?
Sudah selesai semua? Ada yang masih? Masih. Udah beres? Masih? Ada yang masih? Oh masih? Kansa masih Kansa? Oh kenapa ya? Oke, sudah semua ya? Kita lihat siapa yang jeng jreng. Siapa ke satu? Reza. Reza, Najwa, Nabil ke depan dulu silakan. Ini ada oleh-oleh buat yang benar. Mana satu lagi? Mana satu lagi? Oke, yang lain lebih semangat biar nanti pembelajaran berikutnya dapat. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, satu lagi ya. Ada yang harus kalian isi lagi. Refleksi ya. Saya kirimkan juga ini. Lebih ke kalian senang tidak belajar hari ini? Coba jawab dulu. Senang nggak belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah. Boleh supaya saya tahu senang tidaknya nanti bisa di-record ya. Kalian isi juga ini di Google Form. Ini mah gampang ya, nggak kayak tadi. Tapi ini nggak ada pemenangnya ya. Oke, silakan dibuka di grup ya. Silakan diisi. Bisa? Oke, silakan diisi dulu. Iya, nggak bisa. Oh, yang lain bisa, tapi kenapa ya? Oh iya, diulang aja itu ke ini ya, ada yang ke copy ya. Ulang lagi ya.
Ada saran juga ya? Ada saran ya? Tolong kasih saran ya buat pembelajaran berikutnya harus seperti apa. Jangan dulu diminum nanti. Sudah selesai? Oke, LKPD-nya boleh dikumpulkan ya kalau sudah. So, kalau masih boleh sambil dilanjut dulu. Yang sudah per kelompok LKPD-nya dikumpulkan. Ini kelompok? Kelompok 3. Kelompok 5 ya? Mau 4. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 6. Sudah semua ini? Itu punya siapa itu di atas? Oh iya. Oke, baik anak-anak. Untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan masih tentang kesetimbangan ya. Minggu depan itu kita akan belajar tentang tetapan kesetimbangan. Nah, ini menghitung ya, banyak berhitung. Jadi nanti kalian menghitung nilai KC, nilai KP. Nah, kenapa harus belajar tetapannya? Supaya kita tahu ya si kesetimbangan itu banyak terbentuknya tuh produknya atau reaktannya yang lebih banyak terbentuk. Nah, itu nanti kita hitungnya dengan tetapan kesetimbangan ya. Nanti kita akan belajarnya di kelas ya untuk yang tetapan kesetimbangan itu. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup bisa dipahami? Oke, nanti LKPD-nya akan saya bagikan setelah saya kasih nilai ya. Oke, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa ya. Silakan Nabil pimpin doa ke depan. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Siap, beri salam. Oke, sekarang coba kalian lihat dulu di bawah ya, sebelum meninggalkan laboratorium silakan dicek dulu barangkali masih ada sampah atau masih ada tisu, masih ada zat-zat yang masih belum dibersihkan ya, harus bersih lagi. Terus lihat lagi di kolong meja, barangkali ada yang tertinggal, buku, HP, baju, sepatu, atau apa tadi kalian bawa apa? Oke, sudah selesai semua? Oke, iya. Oke, boleh meninggalkan laboratorium. Silakan. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Sampai ketemu minggu depan. Jangan jauh-jauh. Just Lab-nya boleh dibuka ya.